Pergi berobat bareng Atun, beli obat lupa digerus. Bunga rosella ningkatin imun, yakin aman terus. Kepada yang terhormat para juri, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa dari FKW 2019 bersama dua partner saya, yaitu Kak Kemal Akbar Surya Aji dari FKW 2017 dan Muhammad Fakih Praitno dari FKW 2019. Nah, sebelumnya izin kami untuk memaparkan proposal penelitian kami yang berjudul pengaruh ekstrak bunga rosella atau Hibiscus sabdariffa terhadap kadar ACE2 sebagai reseptor SARS-CoV-2 pada sampel darah pasien COVID-19. Nah, pertama-tama kita mau jelasin dulu nih, kenapa sih kita ingin menjelaskan tentang bunga rosella, COVID-19, latar belakangnya apa sih? Nah, fakta pertama yang perlu diketahui adalah sejak Maret 2020, WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Nah, COVID-19 itu apa sih? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan SARS-CoV-2 yang terutama akan menyerang di bagian saluran pernapasan. Nah, dari urgensi itu, pemerintah membuat arahan kepada masyarakat untuk mengonsumsi nutrisi-nutrisi yang dapat meningkatkan sistem imun. Nah, dari sini ditarik nih, dari situs Lembaga Penelitian dan Perkembangan Kementerian Pertanian Indonesia telah mengukakan bahwa Hibiscus sabdariffa atau bunga rosella yang sering kita kenal, itu adalah tanaman herbal yang punya kadar vitamin C yang tinggi. Nah, si bunga rosella ini, dia mempunyai peran antioksidan, antimikroba, antihipertensi, antidiabetes, penghambat hipogenesis, dan penghambat apoptosis, di mana dia punya peran sebagai ACEI. Nah, ACEI itu apa sih? ACEI adalah angiotensin converting enzyme inhibitor yang dia punya peran sebagai penghambat dari ACE. Nah, ACE itu apa? ACE itu terbagi dua. Ada ACE, ada ACE2. Di mana ini adalah suatu bentuk protein. Nah, jadi faktanya kalau misalkan ACEI di tubuh itu tinggi, dia punya peran untuk menghambat ACE dalam tubuh. Nah, karena si ACE-nya itu dihambat, otomatis rendah kan di dalam tubuh. Nah, nanti ACE2-nya jadi tinggi. Nah, terus kenapa? Emang kalau ACE2 banyak di tubuh, tinggi di tubuh bahaya? Nah, berdasarkan penelitian, ACE2 ini bersifat berperan dalam reseptor dari COVID-19 yang akan menginfeksi manusia. Reseptor COVID-19 itu adalah sebagai kunci tempat virus COVID-19 itu akan menginfeksi tubuh manusia. Gitu. Nah, ini bisa dilihat, jadi SARS-CoV-2 ini, yaitu nempelnya tuh di ACE2 reseptor di dalam tubuh manusia. Jadi kalau ACE2-nya di tubuh tinggi, otomatis SARS-CoV-2 ini makin gampang dong menginfeksi tubuh manusia. Nah, terus juga nih, kalau misalkan ACEI-nya di tubuh tinggi, otomatis dia bakal menekan si ACE, dan ACE2-nya jadi tinggi dalam tubuh. Nah, ini udah saya jelaskan tadi, dan emang belum ada nih pengujian efek dari bunga rosella itu terhadap COVID-19 yang berhubungan sama ACE2 yang ACE2 adalah reseptor COVID-19 gitu. Selanjutnya, silakan kepada Kak Kemal. Baik, terima kasih. Jadi hipotesis pada penelitian kami yaitu kadar reseptor ACE2 pada darah pasien COVID-19 jika diberikan ekstrak dari Hibiscus sabdariffa akan lebih tinggi dibandingkan apabila sampel darah COVID-19 tersebut tidak diberikan ekstrak Hibiscus sabdariffa. Slide. Ada pula sehingga kami melakukan penelitian mengenai pengaruh ekstrak bunga rosella terhadap kadar ACE2 sebagai reseptor SARS-CoV-2 pada sampel darah manusia. Slide. Terdapat beberapa manfaat penelitian, yaitu manfaat bagi keilmuan yang akan menemukan data terbaru mengenai topik ini, lalu manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berikutnya dapat diaplikasikan pada kehidupannya, lalu juga manfaat bagi peneliti, yaitu kami dapat memiliki wadah pendekatan terhadap ilmu kedokteran melalui penelitian. Slide. Desain penelitian yang kami gunakan adalah studi eksperimental, yaitu kami akan mengujikan ekstrak bunga rosella terhadap sampel darah pasien COVID-19 secara in vitro. Kami akan menghitung jumlah protein ACE2 dalam sampel darah COVID-19 dan menggunakan metode ELISA dalam pengukurannya. Slide. Tahapan penelitian terdiri atas 5 tahap pembuatan dari proposal penelitian,
Lalu ekstraksi bunga rosella, yang berikutnya persiapan sampel dan gubah darah pasien COVID-19. Lalu penyiapan kit ELISA ACE2, untuk berikutnya akan diukur kadar ACE2-nya, lalu melakukan input data ke SPSS, data tersebut akan diolah dan dianalisis, dan terakhir kami akan melakukan penyusunan laporan makalah penelitian. Slide. Silakan sentuhan berikutnya. Baik, untuk melaksanakan penelitian ini, kami membutuhkan 3 alat dan bahan dasar utama, yaitu yang pertama adalah ekstrak bunga rosella, sampel darah dari pasien COVID-19 atau COVID-19, dan kit ELISA. Untuk ekstrak bunga rosella ini akan kami peroleh dengan bekerja sama dengan Departemen Farmasi Kedokteran FKUI. Sedangkan untuk sampel darah COVID-19 akan kami dapatkan dari Departemen Mikrobiologi FKUI. Nah, berikut adalah tahapan pembuatan ekstrak bunga rosella. Jadi bunga rosella yang dari tanaman tersebut akan dipetik, kemudian dicuci terlebih dahulu. Setelah itu dipotong-potong dan dicabut mahkota bunganya, dan kemudian akan dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, kemudian akan ditimbang, lalu setelah itu akan dilakukan ekstraksi. Ekstraksinya menggunakan etanol 70% dan difiltrasi. Setelah itu bahan hasil ekstraksi tersebut akan ditambahkan zat-zat penambahan lain dan dihomogenkan sehingga akan terbentuk menjadi gel. Next. Lalu untuk sampelnya kami akan mempersiapkan sebanyak minimal 32 sampel darah pasien penderita COVID-19. Jumlah 32 sampel ini kami dapatkan berdasarkan rumus perhitungan sampel untuk studi eksperimental. Next. Lalu dalam pengambilan datanya, kami akan mengambil data primer karena kami mengujikan secara langsung dan mendata hasil yang didapatkan secara langsung. Lalu sebenarnya apa sih yang kita ukur di dalam pengujian ini? Jadi kami akan mengukur jumlah ACE2 sebelum dan setelah 8 jam pemberian dari ekstrak bunga rosella. Jadi data yang kami dapatkan berupa data berpasangan. Dan untuk menjamin keselamatan pada peneliti, kami akan tetap menjalankan panduan WHO dalam melaksanakan kerja laboratorium dan juga protokol kesehatan tentunya. Next. Lalu data yang didapatkan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan uji T berpasangan dan uji korelasi uji Pearson dan menggunakan program SPSS. Berikut adalah lini masa dalam penelitian kami. Pertama dari November hingga Maret, yaitu di November kami akan membuat proposal penelitian. Setelah itu di bulan Desember akan kami lakukan persiapan alat dan bahan. Setelah itu di Januari dan Februari kami akan melakukan pengujian di laboratoriumnya. Lalu setelah itu di bulan Maret kami akan menganalisis data dan mengambil kesimpulan untuk penyusunan makalah laporan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Nah, berapa sih dana yang kita ajukan untuk mengadakan penelitian ini? Jadi di proposal kami menuliskan dana yang kami butuhkan sebesar Rp12.500.000. Untuk apa aja sih? Pertama, perlengkapan yang diperlukan. Nah, perlengkapan yang diperlukan itu kita butuh kit ACE2 sebesar Rp8 juta. Yang kedua adalah bahan habis pakai yang terdiri dari ekstrak hibiscus sabdariva sebesar Rp1 juta, APD full set sebesar Rp2.700.000, dan sampel serum COVID-19 sebesar Rp5. Jadi totalnya Rp3.700.000. Lalu kami juga butuh dana untuk perjalanan untuk transportasi, perjalanan ekstraknya sebesar Rp300.000, dan lain-lain yang terdiri dari lab dan pembacaan uji sebesar Rp500.000. Jadi totalnya untuk dana yang kami ajukan sebesar Rp12.500.000. Nah, ini untuk referensi yang kami gunakan dalam menyusun proposal penelitian ini. Bisa dilihat. Nah, jadi kita sampai nih ke penutup. Kan dibilang rosella itu baik untuk imun, tapi kita juga harus menguji nih, apakah yang baik untuk imun juga baik untuk COVID. Nah, jadi tunggu penelitian kami selanjutnya. Dan apa sih yang harus dilakukan tugas masyarakat ini? Nah, tugas masyarakat ini adalah tetap nih menjaga kesehatan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. Apalagi adanya pandemi ini juga cukup berbahaya. Nah, jadi kepada penonton dan kepada juri, stay safe, salam sehat, salam dari Kak Kemal, Caca, dan Prit. Terima kasih, dan sampai jumpa.